mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Ceritakan apa yang terjadi. Sulit rasanya aku bercerita, Putri. Lebih baik kau jatuhkan hukuman saja terhadap aku. Bawahanmu yang tidak becus bekerja ini. Sulit aku mengatakan, Putri. Ada kesulitan, itu pasti bisa diusut. Dan ada urusan, pasti bisa dibereskan. Kakak, kau jelaskan dulu, mengapa kau minta dijatuhi hukuman? Seorang majikan tidak harus main hukum saja. Segala sesuatu harus dipertimbangkan dulu, sesuai dengan duduk persoalan yang sebenarnya. Ayo, berceritalah. Katakanlah tanpa tedeng aling-aling. Kebijaksanaan Putri aku junjung tinggi. Bila hukuman yang diturunkan tetap akan kujunjung tinggi. Aku terima dengan segala kerelaan. Putri, aku, Darba, bawahanmu ini telah melakukan kesalahan yang tidak berampun. Aku tidak mampu menjaga istanamu. Aku telah gagal menjaga istana beserta seluruh isinya, sehingga orang telah berhasil merampas salah satu barang pusaka. Putri Cadar Biru, sebuah sandiwara radio penuh tragedi menegangkan di kalangan rimba persilatan yang dikobarkan oleh seorang dara jelita akibat cinta yang kandas sebelum terbalas. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah Kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-16 dengan judul Kitab Pusaka Pusaran Angin Dewi. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar, teknik dan montase Ihna Elfriede, musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Indrawati sebagai Nini Sapti, Suryadin sebagai Rogo Jayeng, Tata sebagai Kidarba, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, jalannya pelantikan Ketua Perguruan Gunung Guci yang baru, sehingga menimbulkan pertarungan antara Ki Gede Imam Madi dengan Pendeta Triwikrama. Lalu bagaimanakah dengan hubungan Nini Sapti dan Rogo Jayeng, Ketua Perguruan Gunung Guci yang baru? Paman Guru dan Bibi Guru, aku Rogo Jayeng bersumpah di depanmu bahwa meskipun ilmu kepandaianku belum seberapa, tetapi aku akan mengangkat derajat Gunung Guci, akan mengangkat pamor para leluhur dengan seluruh kemampuan yang ada pada diriku, seluruh jiwa dan ragaku untuk kejayaan Gunung Guci. Semoga Guru
Paman Guru dan Bibi Guru merestui. Pagi itu masih nampak temaram ketika Rogo Jayeng mengucapkan sumpahnya di depan makam Guru Gunung Kuci. Sejak semalam kepergian para tokoh rimba persilatan dari perguruan Gunung Kuci yang membuat hati Rogo Jayeng jadi lega, terbebas dari tekanan batin, terbebas dari kecurigaan orang-orang akan hubungannya dengan Nini Sapti. Guru, Paman Guru, Bibi Guru, semoga arwah kalian tentram di sorga. Segala penghinaan dan ejekan yang ditimpakan oleh para tokoh rimba persilatan yang ditujukan kepadaku, yang berarti kepada perguruan Gunung Guci pula, akan kujawab, Guru. Dengan petunjuk kalian, aku mendapatkan orang baik yang sudi membantu untuk mengangkat pamor dan nama baik perguruan kita. Aku akan berusaha, Guru. Aku akan membalas penghinaan orang-orang sombong dari kalangan rimba persilatan itu. Guru, Paman Guru dan Bibi Guru, aku mohon restumu. Kakang Rogo Jayeng. Ah, kiranya kau Nini Sapti. Aku tidak melihat kedatanganmu sejak kapan. Tentu saja. Kakang sedang sibuk dengan keperluan ziarah. Bagaimana kemunculanku bisa kelihatan? Kakang Rogo, apakah orang-orang rimba persilatan itu sudah pada pulang? Maafkan aku, Nini. Mungkin mereka telah membuatku berkecil hati. Aku sungguh menyesal bahwa upacaraku sendiri telah disalahgunakan oleh orang-orang luar. Sebenarnya, malahan aku yang harus berterima kasih padamu, Kakang Rogo. Kakang telah membenarkan bahwa aku adalah teman mancing di depan kalangan rimba persilatan. Bagiku, itu sudah merupakan hutang budi dan jiwa. Entah dengan cara bagaimana aku bisa membayarnya. Urusan kecil itu mengapa disebut-sebut lagi, Nini? Sebaliknya dengan kehadiranmu, Sapti, aku merasa punya teman, punya orang dekat yang berkepandaian tinggi. Sehingga orang-orang sombong itu berhenti mencaciku. Bagus. Aku pun membenci orang-orang sombong yang suka mengagulkan ilmu kepandaian di depan kaum muda seperti kita. Ucapan Nini Sapti yang dibarengi dengan gerakan kepala, senyum, dan kerling matanya yang gemilang itu membuat darah Rogo Jayeng berdesir cepat. Suatu perasaan bahagia meluap naik dari dalam dadanya, dan segumpal rasa cinta kasmaran membuncah ke sekujur tubuhnya, sehingga ia kini merasa kikuk dan serba salah. Kenapa kau, Kakang? Tidak apa-apa, Sapti. Aku mengenal baik gurumu, Paman Guru, dan Bibi gurumu, Kakang Rogo. Mereka adalah orang-orang terdekat dengan keluargaku. Maka aku tidak bisa membiarkan orang lain menghina Gunung Guci. Kakang Rogo, penghinaan terhadapmu adalah penghinaan terhadapku. Penghinaan terhadap Gunung Guci adalah penghinaan terhadap kita. Kita harus hadapi mereka. Benar, Sapti. Aku bersumpah di depan para leluhur Gunung Guci bahwa penghinaan orang-orang sombong itu akan kujawab dengan penghinaan yang berlipat ganda. Benar, Sapti. Meskipun aku harus mempertaruhkan seluruh jiwa dan raga, aku akan membalas sakit hati Gunung Guci dengan penghinaan dan pembunuhan. Setuju, Kakak? Setuju, Sapti.
Seakan terkena pengaruh sihir oleh tatapan mata Nini Sakti, Rogo Jayeng hanya main angguk-angguk kepala saja, tanpa menyadari apa yang sesungguhnya dilakukan. Kakang Rogo, seperti kataku tempo hari, kita harus memperoleh kitab pusaka untuk dapat mengangkat derajat Gunung Guci setinggi-tingginya. Dan aku tahu cara memperoleh kitab pusaka itu. Kakang, Iya, mari kita pergi mengambil kitab pusaka Pusaran Angin Dewi. kitab pusaka Pusaran Angin Dewi. Iya, Kakang. Apakah aku tidak salah dengar? Loh, mengapa? Kalau kita ingin mengangkat pamor perguruan, tentunya dengan barang pusaka yang paling tinggi nilainya pada saat ini. Pada zaman ini, ada kitab pusaka Angin Manik, kitab pusaka Pring Sedapur, ada kitab pusaka Hono Coroko. Tetapi tidak ada yang bisa menandingi kitab pusaka itu. Kalau sama-sama harus merampas ataupun mencuri, mengapa bukan yang tertinggi nilainya saja? Sekali menyeberang, harus sampai ke pulau, Kakang. Aku dalam hal ini kurang tahu harus berbuat apa, Sabti. Tapi baiklah, kau saja yang mengatur rencana itu. Betulkah begitu, Kakang? Iya. Aku serahkan kepadamu, Sabti. Mengapa begitu, Kakang? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau aku ternyata berniat jahat terhadapmu, Kakang? Ya, meskipun harus berkorban jiwa raga, aku tidak akan menyesal. Seakan punai yang terkena jerat, Rogo Jayeng benar-benar telah kehilangan daya dan kesadarannya. Ia terpukau oleh kelincahan dan kecantikan yang memancar dari dalam tubuh Nini Sakti. Ia tenggelam dalam bujuk rayu Nini Sakti yang tak henti-hentinya dilancarkan dengan keluasan dan keindahan gerak gadis itu. Untuk mendapatkan keterangan secara pasti di mana adanya kitab pusaka itu, mari kita pergi menjumpai seseorang. Menjumpai seseorang? Ya, menjumpai Danyang Kecapi Buta dan Kantil Merah, bekas pengawal Putri Cadar Biru itu. Mereka tinggal di Kademangan, Sulawesi Negara. Mereka tinggal di Kademangan, Sulawesi Negara. Ayo, Kakang, jangan kita membuang-buang waktu. Ayo. Ketika dua remaja itu tengah membuat perjalanan menuju Kademangan, Sulawesi Negara untuk mencari penjelasan tentang di mana adanya kitab pusaka Pusaran Angin Dewi, maka pada siang yang terik ini, di bawah Bukit Kacida, tampak Kidarba, kepala barisan 3 bendera, tengah mendaki bukit dengan tubuh bermandikan keringat. Kalau putri berada di bukit ini, pasti dia akan segera muncul. Biarlah, akan kutunggu beberapa saat di tempat ini. Beberapa saat kemudian, harapan Kidarba segera akan menjadi kenyataan.
Terdengar suara lengkingan tajam, suara burung elang yang berkumandang ke seluruh penjuru lembah dan bukit itu. Demikianlah, begitu suara lengkingan burung elang itu padam, maka segera tampak siapa yang telah muncul di dekat Kidarba. Putri, salam hormatku, Putri. Salam hormatku juga untukmu, Kakang Darba. Selama ini, tugasmu selaku kepala barisan 3 bendera menjaga keutuhan dan ketentraman istana Lembah Cacat. Dan hari ini kau telah datang begini tergesa ke Bukit Kajida. Iya. Apa ada kejadian yang menyusahkanmu? Aduh, Putri, ampunkan aku. Aku orang tua yang tidak becus. Aku telah bersalah. Silakan Putri menjatuhkan hukuman. Loh, kenapa? Cobalah Kakang bercerita yang benar. Berdirilah. Ceritakan apa yang terjadi. Sulit rasanya aku bercerita, Putri. Lebih baik kau jatuhkan hukuman saja terhadap aku. Bawahanmu yang tidak becus bekerja ini. Sulit aku mengatakan, Putri. Ada kesulitan, itu pasti bisa diusut. Dan ada Anda urusan, sekarang masih pasti mendengarkan bisa sandiwara dibereskan. radio Putri Cadar Biru di Kakak, channel Memori Kau jelaskan 80. dulu, mengapa kau minta dijatuhi hukuman? Seorang majikan tidak harus main hukum saja. Segala sesuatu harus dipertimbangkan dulu, sesuai dengan duduk persoalan yang sebenarnya. Ayo, berceritalah. Katakanlah tanpa tedeng aling-aling. Kebijaksanaan Putri aku junjung tinggi. Bila hukuman yang diturunkan tetap akan kujunjung tinggi. Aku terima dengan segala kerelaan. Putri, aku, Darba, bawahanmu ini telah melakukan kesalahan yang tidak berampun. Aku tidak mampu menjaga istanamu. Aku telah gagal menjaga istana beserta seluruh isinya, sehingga orang telah berhasil merampas salah satu barang pusaka. Kakang Darba, bukankah di sana juga ada buntung kanan dan buntung kiri? Pada kemana mereka? Putri, aku hanya melaporkan ketidakbecusanku. Aku telah bersalah, tidak mampu menjaga istana. Orang telah merampas kitab pusaka pusaran angin Dewi dari dalam istana kecil. Sebagai orang yang cerdik, sebagai seorang majikan yang telah mengenal sifat-sifat anak buahnya dengan baik, maka Putri Cadar Biru mengerti mengapa Kidarba tidak mau menyebut-nyebut nama buntung kanan maupun buntung kiri. Kakang Darba, kitab pusaka pusaran angin Dewi telah dirampas orang? Benar Putri. Aku tidak bisa membelanya. Silakan jatuhkan hukuman. Biar lega rasa hatiku. Hukuman mati ataupun hukuman apa saja akan kuterima, Putri, dengan senang hati. Karena lalai menjalankan tugas, tentu Kakang Darba harus mendapatkan hukuman yang berat. Iya. Tetapi tentu saja tidak sekarang. Saat ini yang penting, aku mau tahu dulu kemana buntung kanan dan kiri. Mereka pergi, Putri. Bagus. Kemana mereka pergi? Apakah Kakang Darba mengetahui? Aku tidak mengetahui, Putri. Apakah buntung kanan dan kiri pergi hanya berdua? Atau ada orang lain yang bersama mereka? Aku tidak berdusta kepadamu, Putri. Mereka pergi bersama 2 murid perguruan Pamanukan. Tetapi kemana mereka pergi, aku tidak tahu. Itu sudah cukup. Kitab pusaka pusaran angin Dewi adalah barang pusaka yang paling bernilai dalam perguruan kita. Dan Kakang sudah tidak mampu melindungi barang itu. Kakang harus menjalani hukuman tapa bisu sampai aku mengambil pulang barang itu. Sejak ini, sampai aku kembali ke istana Lembah Cacat, Kakang tidak boleh bicara meskipun sepatah. Dapat hukuman ganda. Setelah barang pusaka itu dapat kuambil pulang, barulah hukumanmu ditentukan kemudian. Paham? Bagus.
kau sudah mulai tapa bisu. Nah, sekarang kau boleh pulang ke istana dan lakukan penjagaan seperti biasa. Berangkatlah. Nah, saudara pendengar, dapatkah Putri Cadar Biru menemukan kembali kitab pusaka Pusaran Angin Dewi? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-16 dengan judul Kitab Pusaka Pusaran Angin Dewi yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.